Hanya sekitar 7 bulan sesudah Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Hanya sekitar 7 bulan rakyat Indonesia benar-benar menikmati sebagai bangsa yang merdeka. Pada Maret 1946, tentara sekutu dan tentara Nika Belanda tanpa ampun menyerbu Jawa Barat dan kota-kota lain di Indonesia. Tetapi mengingat kemerdekaan 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia tidak serta-merta menyerah terhadap serangan-serangan tersebut. Maret 1946, sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi di Bandung ketika hampir seluruh kota itu habis dilalap api akibat bombardir senjata tentara musuh. Dan oleh rakyat Indonesia dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Anak-anak bangsa tanpa berpikir dua kali mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di bumi Parahyangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tidak banyak yang tahu bahwa putra-putra Kristen Batak terbaik juga turut berjuang mempertahankan kemerdekaan di bumi Parahyangan. Pemuda-pemuda HKBP Bandung dan pelajar-pelajar serta mahasiswa Kristen Batak yang saat itu ada di Bandung tanpa ragu turut menjadi bagian dari rakyat Pasundan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan pemuda-pemuda Kristen Batak ini membentuk laskar-laskar perlawanan dan mereka menyebut diri pasukan istimewa. Dipimpin oleh pemuda bermarga Pakpahan, pemuda bermarga Hutauruk, dan pemuda bermarga Simanjuntak. Dan ada lagi pemuda bermarga Sinaga yang memimpin orang Batak dan membentuk pasukan Garuda Putih. Dan ada lagi seorang mahasiswa ITB yang bernama Simon Lumbantobing orang Tarutu yang membentuk tentara pelajar. Dan di tahun 48 Simon Lumbantobing dibunuh oleh pemberontak di Jawa Barat dengan kepala terpisah dari badannya. Dan yang ditemukan hanya badannya karena ada nama di bajunya. Dan konon kepalanya tak pernah ditemukan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih pernah ke Cimahi, di situ Bapak Ibu akan menemukan jalan S Lumbantobing sebagai tanda jasa pemerintah untuk menghargai pengorbanan Simon Lumbantobing. Tidak banyak yang tahu bahwa orang Kristen sejak awal menjadi pelaku pembebasan bagi bangsa ini, dan sejarah tidak mencatat bahwa putra-putra Kristen Batak terbaik itu tanpa ragu dan dengan setulus dan segenap hati memberikan nyawanya di tanah yang bukan tanah kelahirannya. Hanya bumi Parahyangan di Bandung dan Taman Makam Pahlawan Bandung yang menjadi saksi mata betapa banyak anak Kristen Batak yang telah menjadi pahlawan tanpa nama, semata-mata untuk membela Indonesia. Mereka mati bukan untuk mencari nama, tetapi untuk sebuah kebenaran yang mereka yakini sepenuh hati bahwa Indonesia adalah bumi tempat mereka terpanggil untuk berbakti. Tetapi bagaimana mungkin saudara-saudara yang terkasih, pemuda-pemuda yang saat itu merantau dari tanah kelahiran bisa mengetahui sebegitu pentingnya kemerdekaan bagi bangsa ini? Bagaimana mungkin anak-anak muda Kristen Batak yang tinggal di Bandung itu tanpa ragu menyerahkan jiwa raga demi tegaknya merah putih di Indonesia? Karena mereka tahu tentang kemerdekaan, mereka tahu tentang keselamatan, mereka tahu tentang kebebasan dari Sang Pembebas sejati. Anak-anak Kristen Batak itu tahu bahwa mereka yang berdosa telah mendapat pembebasan dari Tuhan atas belenggu dosa. Mereka tahu bahwa mereka telah dilepaskan dari kuk perhambaan dan digantikan dengan keselamatan. Mereka tahu semua itu dari Sang Pembebas sejati, dari Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib demi membebaskan mereka. Sehingga ini yang menjadi panggilan iman yang selalu bergema di dalam batin mereka, ayo menjadi pembebas.
Panggilan iman melalui Kristus Yesus yang adalah juru selamat dan pembebas, sehingga membuat mereka pun mampu menjadi pembebas bagi sesamanya. Ini yang mendorong mereka untuk boleh berperang, ini yang mendorong mereka untuk menyerahkan jiwa raganya, ini yang membuat mereka tidak takut mati demi pembebasan yang mereka belajar dari Yesus Kristus, Sang Pembebas sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tema di saat ini adalah Allah yang memerdekakan. Kita lihat di ayat 36 dikatakan bahwa anak itu telah memerdekakan kita dan kita pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari berbagai belenggu. Belenggu dosa, belenggu rasa khawatir, belenggu rasa takut. Bahkan maut pun kita dibebaskan dari itu. Sehingga kita dikatakan kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi dengan syarat di ayat 31, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kemerdekaan yang telah diberikan Allah melalui kematian Yesus di kayu salib mengajak kita merespon keselamatan untuk tinggal di dalamnya. Ibarat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita ini terpenjara di dalam sebuah ruangan selama bertahun-tahun. Ada dua pilihan ketika pintu penjara itu terbuka. Yang pertama, respon orang yang menghargai pembebasan adalah ia akan keluar dari pintu penjara dan dia keluar dari ruangan tersebut. Tetapi yang kedua, respon orang yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ada di penjara adalah ia tetap berada di ruangan itu karena ia takut menghadapi kenyataan di luar sana. Ini sama seperti dengan sebuah ilustrasi dalam buku sejarah perkembangan pikiran dan praktek pendidikan agama Kristen. Ilustrasi tentang belenggu, tentang 3 orang yang berada di dalam gua selama berpuluh-puluh tahun dan ada celah di gua itu yang mereka lihat apa? Hanya bayangan. 3 bayangan sehingga di konsep mereka, di pikiran mereka, di luar sana hanyalah bayangan-bayangan seperti yang mereka lihat. Sehingga di satu kali gua ini terbuka. Orang pertama keluar dari gua. Tiba-tiba yang dia lihat bukan bayangan. Yang dia lihat ada pohon-pohonan. Yang dia lihat ada orang-orang yang bukan hitam seperti bayangan. Sehingga yang dilakukan oleh orang pertama adalah dia masuk lagi ke dalam gua dan akhirnya duduk kembali. Dia nyaman dengan keadaan itu. Orang kedua melihat respon orang pertama memilih untuk tidak berani keluar dan ada tetap di dalam gua itu dan dia duduk di dalam zona nyaman itu. Tetapi orang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dia tahu tentang ketakutan orang pertama dan orang kedua, dia lihat keluar gua. Dan dia berjalan menuju luar gua. Dan dia memutuskan, saya akan beradaptasi terhadap segala sesuatu. Ini ilustrasi tentang belenggu, ini ilustrasi tentang perbudakan. Dan pertanyaannya adalah di mana posisi kita? Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Kadang kita menganggap di dalam kehidupan ini yang kita pikirkan adalah kebenaran. Sehingga ketika itu berbeda dari pikiran kita, kita kecewa dan kita lari dari kenyataan dan kita mencari zona nyaman. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita ingin menemukan pasangan ideal, berharap bahwa pasangan hidup itu bisa mencintai kita, mengasihi kita, pasangan hidup itu bisa merawat kita dengan baik, berkata-kata yang lembut, berperangai baik, mampu mendengarkan kita dengan baik apapun curahan hati kita, itu yang ideal di dalam konsep kita. Tetapi ketika tidak terjadi apa yang kita konsepkan, yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi adalah perbedaan pendapat. Dan pada akhirnya kita menganggap ini enggak ideal dan saya lari lagi dari kenyataan. Sekarang kita diperhadapkan dengan ayat 31 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kebenaran bukanlah apa yang ada di dalam pikiran kita, tetapi dikatakan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, kebenaran ada ketika kita berada di dalam Allah. Allah yang memerdekakan kita sehingga mengajak kita mampu memerdekakan dan membebaskan orang lain. Kita lihat
Ayat kita di hari ini mengatakan tentang Allah yang berinisiatif untuk membebaskan kita yang berdosa ini. Sehingga dikatakan kita benar-benar merdeka karena kita adalah anak-anak Allah. Epistel pun mengatakan bahwa ada Musa yang dikatakan untuk pergi ke Mesir. Kalau dipikir tentang Musa, dia sudah dalam zona nyaman, sudah berkeluarga, sudah ada tempat hidup, dia tidak berperang. Tetapi Musa demi menuruti kehendak Allah, ia kembali ke Mesir. Untuk mendapatkan resiko apa? Resiko kematian. Karena kita tahu ketika Musa membunuh orang Mesir, tentara Mesir, di situ Musa dikejar-kejar untuk dibunuh. Maka ketika ia mau kembali ke Mesir, resiko yang ia hadapi bukan resiko ece-ece. Bukan resiko yang remeh-temeh, tetapi resiko untuk kematian. Tetapi Musa mau mempertaruhkan nyawanya demi menuruti kehendak Bapa. Kita lihat orang-orang Batak di Bandung itu meninggalkan zona nyaman dan memutuskan turut menjadi bagian, menjadi pembebas. Rela memberikan jiwa raganya demi membebaskan dari penindasan pemberontak. Dan kita juga ingat tentang D.I. Panjaitan, Donald Isaac Panjaitan, seorang jenderal yang patungnya ada di Balige dan kita meyakini tidak pernah sia-sia kematiannya, dia terpanggil untuk aktif membebaskan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin juga pernah Bapak Ibu tahu bahwa salah satu dinding di markas besar CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat yang sangat berkuasa, ada sebuah ayat yang tertulis di situ, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang-orang bingung kenapa ada Yohanes 8 ayat 32 di dinding itu. Ternyata selidik demi selidik ada seorang direktur CIA yang menjabat sebagai direktur yang paling lama dan dia adalah seorang anak pendeta dan dia bernama Allen Dulles. Dia berpikir bahwa di dalam pekerjaan CIA pun kebenaran yang seturut dengan kehendak Allah itulah yang terus-menerus dicari oleh orang-orang percaya. Dan sekarang pertanyaan lagi, ketika kita bicara tentang Musa sang pembebas, ketika kita bicara tentang Yesus sang pembebas, ketika kita bicara tentang pemuda-pemuda Batak di Bandung yang menjadi pembebas, ketika kita bicara tentang Jenderal D.I. Panjaitan yang adalah pembebas, di mana posisi kita? Apakah kita terpanggil untuk menjadi pembebas? Ya. Kita terpanggil untuk menjadi pembebas. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu. Saya ulang, dan aku, A-nya garis besar, huruf besar, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita terpanggil menjadi pembebas. Karena Yesus pun berinisiatif untuk membebaskan. Kita terpanggil menjadi pembebas karena kita telah dibebaskan dari belenggu-belenggu itu. Sekarang ayo kita relevansikan di dalam keluarga kita. Apa yang menjadi sesuatu yang membebaskan. Pembebasan adalah senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Bukan sebaliknya. Di dalam keluarga jangan bahagia melihat istri tertekan. Jangan bahagia melihat anak-anak tertekan dan takut. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, PPKM level 4 membuat status perceraian amat sangat tinggi. Sehingga pengadilan pun tidak menerima jumlah yang mengajukan perceraian itu. Apakah itu berlaku di keluarga Kristen? Tidak. Keluarga Kristen adalah keluarga pembebas, mampu menghargai apa yang dikatakan pendampingnya, mampu menghargai apa yang dikatakan oleh anak-anaknya, mampu menerima keberadaan anak-anaknya tanpa harus membandingkan dengan anak orang lain. Itu pembebas di dalam keluarga. Bagaimana menjadi pembebas di dalam pasar? Saya boleh baca Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layani seorang dengan kasih.
Memberi 5.000, 10.000 akan membebaskan orang-orang di pasar. Memberikan 10.000 kepada tukang angkut akan membebaskan mereka. Tidak menawar di pasar itu membebaskan mereka. Kita mampu menjadi pembebas ternyata. Jangan pernah berpikir tunggu saya kaya, tunggu saya sempurna, tunggu saya ideal sehingga saya menjadi pembebas. Tidak. Musa tidak atau kurang mampu berbicara, tetapi ia mampu menjadi pembebas. Dengan segala kelemahan kita ternyata mampu menjadi pembebas, termasuk juga di pasar. Mengapa kalau di supermarket kita terima harga berapapun tanpa harus menawar? Adakah kita yang di supermarket bilang, turun dong, atau diskon lah, kalau enggak jadi nih. Adakah kita di supermarket yang kayak gitu? Tidak. Kenapa kita bisa berbuat itu di supermarket, sedangkan di pasar kita harus menawar dengan amat sangat untuk mendapatkan harga terendah. Tujuan kita bagaimana kita boleh membebaskan dia. Di jalan bagaimana kita menjadi pembebas. Ketika kita boleh pakai masker, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Memakai masker adalah tanda bahwa kita membebaskan orang-orang lain untuk juga tidak terkena COVID. Ketika kita menaati peraturan lalu lintas tanpa ada polisi, kita tetap menjadi pembebas di situ. Untuk polisi gope, kenapa tidak memberikan uang kepada mereka karena kita mampu membebaskan mereka. Untuk anak-anak muda, untuk remaja, di sekolah bagaimana menjadi pembebas. Roma 6 ayat 18 membantu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Anak-anak remaja sudah tahu tentang baik dan tidak baik, sehingga melakukan apa yang baik. Sehingga di dalam pergaulan, mari mencari yang baik. Di dalam berkata-kata, mari melakukan yang baik. Di dalam membuat status, mari mengetik yang baik. Jangan sampai apa yang kita ketik mendukakan orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam pelayanan, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan menyalahgunakan kemerdekaan. 1 Petrus 2 ayat 16. Karena kita adalah hamba Allah, karena kita adalah hamba Tuhan. Jangan sesuka hati mentang-mentang kita pelayan. Jangan merasa mampu bicara apapun karena kita telah dipilih untuk menjadi pelayan. Tidak, malah kerendahan hati semakin harus ada, ketulusan hati semakin harus ada. Karena di dalam pelayanan kita pun mampu menjadi pembebas-pembebas yang menghargai sesama kita, yang menghargai pekerjaan orang lain, yang menghargai pelayanan orang lain, yang mengatakan, terima kasih tim media, terima kasih untuk tim pemusik, terima kasih untuk para pelayan. Lebih mudah mengatakan itu kan daripada mengatakan, jelek kali siaran itu, jelek kali musik itu. Bukankah lebih baik kita mengatakan pujian untuk memotivasi mereka, mendukung mereka karena kita terpanggil oleh orang sebagai pembebas. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi 2 hari lagi kita akan menghadapi kemerdekaan. Maka jadilah pembebas Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, bebas, sebebas-bebasnya melakukan kebaikan. Itulah panggilan orang beriman. Sekali lagi, bukan bebas sebebas-bebasnya melakukan apa yang kita suka, tetapi bebas sebebas-bebasnya melakukan perbuatan baik karena Allah telah terlebih dahulu membebaskan kita dan kita terdorong untuk menjadi pembebas dimanapun kita berada. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Dan kami boleh diingatkan Tuhan, kami telah dimerdekakan dari segala belenggu. Dari dosa, dari maut, dari rasa takut, dari sakit penyakit. Kami boleh berperang dengan semua itu karena ada Tuhan bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami juga pembebas Tuhan. Jangan kami hanya menerima kebebasan itu, tetapi kami pun mampu menjadi pembebas yang aktif, pembebas yang berbuat, pembebas yang berdoa, pembebas yang melayani satu dengan yang lain dengan kasih Allah kami. Oleh karena itu Tuhan, perlengkapi kami supaya kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang maha baik, 76 tahun Engkau memberkati Indonesia ini. Kami yakin dan percaya ada berkat-berkat yang diberikan kepada negara ini. Pulihkan bangsa kami ya Allah kami, supaya kami boleh semakin bersuka cita di Indonesia ini. Pulihkan para pemimpin kami sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik untuk menyejahterakan rakyatnya dan semua seturut dengan kehendak-Mu ya Allah kami. Amin.